Bersama saya Wirauda Alam dalam Education dan Bisnis. Kali ini kita bicarakan manajemen strategik dalam mengetahui tentang strategik bisnis. Di mana strategi bisnis ini menjadi poin bagi perusahaan untuk mengembangkan dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dan strategi yang pas di jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang. Ada 3 tingkatan strategik tentunya, misalnya secara multi bisnis corporate, di mana ada strategi bisnis unit, yang kemudian strategi bisnis unit berdasarkan riset dan development untuk menentukan strategi bisnis yang pas dan sesuai secara fungsional dan wilayahnya seperti apa. Strategi bisnis di sini secara tingkat perusahaan juga tahu bagaimana strategi bisnis di level BOD, di level middle manager, bahkan low manager, atau bahkan di staffing. Strategi unit bisnis juga berkaitan tentang 2 aspek, salah satunya misinya seperti apa dan tujuan secara keseluruhannya harus seperti apa. Kemudian kita juga harus mengetahui keunggulan kompetitif yang pas dari sisi industrinya seperti apa dan bagaimana melaksanakannya. Dengan mengembangkan misi tersebut, sehingga kita akan mengetahui paling tepat di unit bisnis mana yang kemudian harus kita melakukan pemodelan, mempertahankan, bahkan mempatenkan, bahkan melakukan diversifikasi dari sisi produknya maupun perusahaannya. Strategi level bisnis juga menjadi suatu bisnis tunggal di mana skuadran BCG atau Boston Consultant Group ini ingin mengklasifikasikan menjadi tingkat pertumbuhan produksi itu atau perusahaan tersebut semakin tinggi atau rendah dengan acuan dengan mempertahankan, membangun brand image, membangun cash flow yang pas, melakukan diversifikasi, di mana pangsa pasarnya ini kemudian menjadi 2, yang kemudian ini menjadi tinggi dengan strategi seperti itu, rendah seperti itu. Penjelasan kuadran BCG di sini ingin menjelaskan bagaimana strategi tanda tanya membangun di sini adalah dimaksudkan untuk bagaimana membangun kepemimpinan pasar dalam jangka pendek. Dengan demikian, pangsa pasar yang dimaksudkan bisa menghasilkan profitabilitas dalam jangka panjang. Sedangkan dalam hal bintang mempertahankan, unit di bisnis ini diharapkan bisa mempertahankan posisi yang sudah dikuasai, dan untuk mengeluarkan pembiayaan atau pengeluaran pembiaya operasional diharapkan operasional tersebut bisa meningkatkan kekuatan pasarnya seperti apa dan meningkatkan penjualan. Nah, strategi bisnis dalam hal ini kita juga harus mengetahui bagaimana kita bersaing. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab dalam hal ini, haruskah kita bersaing dengan biaya rendah, melakukan diferensiasi, tentu berdasarkan layanan maupun produksinya ataupun kualitasnya, ataukah kita harus bersaing secara langsung dengan pesaing utama, dengan pasar yang lebih besar, tapi potensi untuk diminati produknya semakin besar, atau bahkan fokus pada ceruk pasar yang kurang diminati tapi menguntungkan. Pertanyaan-pertanyaan ini berlaku bagi perusahaan untuk menjalankan usaha tunggalnya dari sisi satu industri. Dengan adanya tersebut, strategi level unit bisnis menjadi penting untuk mengetahui leveling strategi level korporasi yang pas seperti apa, karena tidak selalu pentingnya perusahaan memiliki satu unit bisnis. Bisa jadi ada beberapa banyak bisnis. Sehingga strategi generik dari Michael Porter menjadi sebagai salah satu cara melakukan strategi unit bisnis di masing-masing perusahaan. Ada the 3 generic strategic, di mana fokusnya melakukan diferensiasi dan overall cost leadership untuk mengembangkan industri wide-nya semakin besar dan ataupun bahkan spesifik di customer yang atau ceruk pasar yang lebih spesifik atau kecil. Cost leadership strategic, di mana di sini menekankan efisiensi, di mana volume produksi yang semakin tinggi, produksinya diharapkan bisa memanfaatkan economic scale dan experience dari curve efeknya. Kemudian strategi ini diharapkan bisa meningkatkan pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis, meningkatkan distribusi produknya, dan meningkatkan distribusi produk secara luas. Strategi promosi juga digunakan upaya untuk menyembunyikan fitur-fitur biaya produksi yang berbiaya rendah. Keberhasilan strategi ini diharapkan menumbuhkan keunggulan market share dari sisi komponen tenaga kerja. Tanpa keunggulan tersebut, strategi ini tidak akan mudah ditiru oleh para pesaingnya. Diferensiasi strategik menjadi penting meliputi tentang produk yang unik. Keunikan produksi ini bisa diharapkan memberikan nilai bagi pelanggan dan menjamin kebutuhan strategik dan keinginan customer yang ingin diperolehnya. Sehingga hal ini diharapkan bisa menghindari kompetisi yang sangat cukup keras, cukup padat,
cukup kompetitif secara pricing maupun produksi. Sehingga tambahan-tambahan biaya tersebut bisa menciptakan fitur produk yang berbeda dan tentunya bisa memberikan alternatif harga yang lebih premium. Market segmentation strategik atau fokus strategik, di mana disebutkan sebagai fokus strategik atau niche strategik, di mana hal itu strategi ini ingin memfokuskan usaha-usaha produksinya atau pemasaran pada satu atau dua segmen pasar yang lebih spesifik dan sempit, sehingga bisa meraih keunggulan yang lebih kompetitif secara efektivitas bukan hanya secara efisiensi. Strategi ini relatif bisa dilakukan dan relatif kecil, umumnya dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih pasar yang lebih gerilya. Ini ada beberapa risiko yang ingin dianalisa melakukan risiko kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan risiko fokus. Dengan demikian, beberapa risiko ini ketika kita tahu fokus seperti apa yang ingin dilakukan, sehingga kita tahu dengan adanya fokus tertentu, maka bisa minimalisir persaingan dan biaya tentunya. Risiko diferensiasi diharapkan bisa mengetahui biaya yang kemudian apakah yang hilang, kemudian produk ini bisa menjadi substitusi produk yang lain, bahkan risiko biaya yang lain juga. Bersaing meniru produk kita, kemudian fokus melakukan pembiayaan yang lebih murah. Ini beberapa alternatif risiko yang bisa menjadi dasar dalam melakukan strategi bisnis. Adapun kritik terhadap generic strategic, di mana fokus ini menerapkan beberapa hal. Salah satunya strategi ini di mana perusahaan tersebut ingin memasuki pasar dengan ceruk pasar yang lebih gradual dan berkembang dan secara luas. Miller dan Baden-Waller bahkan mengatakan sebagai perusahaan yang dapat menetapkan apa yang kemudian dengan dilema of opposite, di mana dilema ini kita harus mengetahui bagaimana strategi yang pas, yang belum tentu antara satu dengan yang lain sama, sehingga penetapan dan penentuan produksi dan pelaksanaannya bisa berbeda satu dengan yang lain. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita membicarakan strategi bisnis. Sekian dari saya, salam education and business.